Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali this morning pagi hari ini kami sekeluarga bisa melayani Anda, bertemu dengan Anda kembali dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak setiap Anda sebelum pagi hari ini kita belajar sama-sama kebenaran firman Allah. Yuk kita berdoa sama-sama, kita minta Roh Kudus yang memberikan inspiration, revelation terutama, dan juga wisdom buat kita semua. Supaya pagi hari ini setiap firman yang dibagikan, yang keluar, akan menguatkan kita dan memberkati setiap kita pagi hari ini. Let's we pray together. Father, Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami diberikan kesehatan, kekuatan, sampai akhirnya kami bisa join dalam program Amin bersama-sama. Dan hamba berdoa Tuhan, mari dalam program ini bukan sekedar pengajaran, tapi aku berdoa biar Roh Kudus berbicara di dalam hati setiap kami, dimanapun kami berada, biar firman yang keluar boleh menguatkan kami, memberkati kami, bahkan menjadi remembering, sebuah peringatan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih sekali lagi urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, dan hamba sadar tanpa Tuhan aku gak bisa, dan aku butuh Engkau, revelation, wisdom, dan mengalir dalam kehidupanku maupun semua orang yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dan biar kami semua diberkati, dikuatkan, dan dipulihkan. Roh Kudus bekerjalah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami memberikan kesempatan kepada Engkau untuk bekerja sebebas-bebasnya, dimanapun mereka berada, di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada, sambil mereka mendengarkan ini, mereka boleh mengalami Engkau melalui kebenaran-Mu. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you, God, all the glory, all the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam program Amen this morning, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar dari sebuah topik yang cukup menarik. Di mana ketika saya berdoa, Roh Kudus memberikan insight yang kuat untuk menyampaikan topik ini. Yaitu jangan salah dalam mengambil keputusan. Tepatnya adalah jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Saudara, saya masih ingat beberapa waktu lalu ketika kami berdoa, Roh Kudus memberikan sebuah insight yang kuat. Roh Kudus berbicara dan berkata, nak, dalam mengambil keputusan jangan sampai salah langkah. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita. Bahwa saya percaya dalam kehidupan ini kita akan dihadapi dengan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Dalam sebuah survei mengatakan kurang lebih dalam satu hari kita harus mengambil 1671 keputusan, mulai dari bangun pagi sampai tidur, dan semua ada begitu banyak keputusan. Tapi pagi hari ini I just remind you melalui program Amin, Roh Kudus berkata, nak, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Saudara, seseorang pernah mengatakan bahwa apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun kehidupan Anda yang akan datang bisa diprediksi tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah keputusan apa yang Anda ambil hari ini. Dan yang kedua dengan siapa Anda bergaul, dan buku apa yang Anda baca. Dari 3 hal ini, salah satu yang paling penting yaitu keputusan apa yang Anda ambil. Saya percaya hari ini saya bisa ada sampai hari ini karena keputusan yang saya ambil waktu lalu. Dan apa yang akan terjadi di hari ke depan tentang kehidupan saya, pelayanan, family, dan semua tergantung dari keputusan apa yang saya ambil hari ini. So, pastikan bahwa Anda akan merencanakan 5 tahun, 10 tahun akan kehidupan Anda tergantung dari keputusan apa yang Anda ambil hari ini. Saudara harus tahu bahwa keputusan bukan cuma mengubah kehidupan Anda yang akan datang, tapi setiap keputusan mengandung akibat, mengandung resiko, mengandung konsekuensi. Nah, maka dengan demikian kita nggak bisa sembarangan ngambil keputusan. Itu sebabnya Roh Kudus berbicara dengan keras, dengan jelas, nak, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan, saudara. Saudara, sederhana sekali kalau Anda ke Jakarta atau ke Surabaya atau kemanapun, mungkin yang punya tol dalam kota dan semuanya, dan ketika Anda ada dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Anda salah belok aja sedikit, Anda harus muternya jauh sekali. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kalau kita ada dalam sebuah persimpangan, kita ada dalam perjalanan, kita nggak boleh salah mengambil keputusan dalam melangkah. Saya pernah waktu itu ada di sebuah kota di Jakarta, waktu bawa mobil, tiba-tiba
Saya agak bingung karena nggak terlalu sering jalan di daerah itu. Tiba-tiba harus ke kanan atau ke kiri, itu di tol, saudara. Ketika kami salah jalan dan kami harus muter cukup jauh. Dan saya percaya dalam kehidupan kita jangan sampai kita salah langkah dalam mengambil keputusan sehingga kita nggak mencapai tujuan dengan tepat, bahkan kita harus lewati yang harusnya kita nggak perlu lewati. Mungkin itu proses, mungkin itu yang hal yang nggak baik dan enak. Dan kenapa? Karena kita salah melangkah dalam mengambil keputusan. So, pagi hari ini saya mengajak Anda, remind you dimanapun Anda berada, hati-hati dengan pengambilan keputusan. Jangan salah langkah dalam mengambil keputusan, karena ketika kita salah langkah dalam mengambil keputusan akan beresiko, akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda, sebelum kita belajar bersama-sama from the story of Bible, saya mau mengajak Anda untuk 2 ayat yang saya akan bagikan pada Anda. Yang pertama, Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai 24. Jelas sekali dikatakan bahwa Alkitab mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya percaya sebenarnya kalau Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita, orang percaya, harusnya buat kita cuma ngikuti aja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Maka saya percaya kita akan nyampe tujuan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kadang-kadang kita nggak mencapainya? Karena kita salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya kita sebagai orang Kristen ketika kita tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, maka saya percaya kita nggak akan salah langkah, saudara. Kalau kita ngikuti apa yang menjadi tuntunan daripada Roh Kudus. Lalu Amsal 19 ayat 21, 2 ayat ini saya berdoa biar menjadi perenungan Anda dan saya pagi hari ini. Bahwa yang pertama, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya Tuhan sudah tetapkan itu semua dalam hidup kita. Lalu Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bahkan ketika Anda salah jalan, salah langkah, mengambil keputusan yang salah dalam mengambil keputusan, salah langkah dalam mengambil keputusan, tetap saudara keputusan Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Karena saya percaya sekalipun Anda mulai mengambil sebuah keputusan yang salah, the end of the day Tuhan bisa berbicara dan direct Anda kembali dan menuntun Anda kembali sehingga Anda bisa tetap kembali kepada rancangan Allah yang semula. Dan saya percaya ayat ini ya dan amin. Yang pertama, Tuhan yang menetapkan langkah orang yang percaya, yang hidupnya berkenan kepada Allah, maka Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Lalu kita harus tahu bahwa sekalipun kita memiliki rancangan di hati manusia, tetap keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Nah, pagi hari ini melalui program Amin, saya mengajak Anda learn from the story of Bible. Bagaimana ada beberapa tokoh yang mereka salah mengambil keputusan, mereka salah langkah dalam mengambil keputusan. Tapi di end of the day Anda akan lihat ending daripada the story of them. Mereka kembali kepada rancangan Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata ya dan amin, ada banyak rancangan di hati manusia. Bahkan bukan cuma rancangan, bahkan dia salah langkah dalam mengambil keputusan. Tetap saudara, di end of the day, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Yang pertama kita learn from the story of King David. Belajar dari kehidupan Raja Daud. Kalau Anda bayangkan 1 Samuel 13, 14, Kisah Rasul 13 ayat 22, Anda akan menemukan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan di Alkitab, the man after my own heart. Saudara bayangkan Daud saja yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak sempurna hidupnya. Ia pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Kalau Anda baca dalam 2 Samuel pasal yang 11 dan pasal yang ke-12, Anda akan menemukan bahwa the man after my own heart, orang yang berkenan, orang yang hatinya melekat sama Tuhan, orang yang mempunyai deep relation dengan Tuhan. Tapi dia pernah mengambil salah langkah dalam mengambil keputusan. Saudara, kenapa? Semua bermula ketika Daud seharusnya pergi berperang dengan tentaranya, tapi dia justru tinggal di rumah. Nah, keputusan ini justru membuat dia akhirnya jatuh dalam dosa, yaitu hawa nafsu. Dan ketika itu dia ada di Soto, Anda semua tahu the story daripada semuanya. Daud melihat seorang wanita Bathsheba.
Dia melihat lalu akhirnya timbul keinginan dan akhirnya dia berzina dengan seorang wanita yang sebenarnya adalah istri dari salah satu prajurit yang setia dengan Daud, saudara. Nah, setelah itu, saudara, demi melarikan diri dari tanggung jawab, akhirnya dia berencana agar perempuan itu tidur bersama suaminya. Kalau Anda bisa baca, itu di ayat 6 sampai ayat 13. Mungkin Anda berkata, kenapa? Karena saya percaya Daud ini orang pintar, saudara. Dia mau lari dari tanggung jawab, supaya ketika dia sudah tidur dengan Batseba, dia takut mungkin, saudara, kalau Batseba nanti ternyata hamil dan suaminya akan tahu. Dan sehingga, saudara, dia merencanakan supaya dia memaksa daripada suami dari Batseba untuk pulang dan tidur dengan Batseba. Tujuannya sebenarnya untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan menutupi juga, saudara, dosa dari perzinahannya. Tapi akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan sekali lagi, akhirnya Daud justru jatuh dalam dosa yang selanjutnya, yang lebih dahsyat lagi, yaitu merencanakan suaminya terbunuh dalam sebuah peperangan. Anda bisa baca di ayat 14 sampai 17. Daud mengira dia bisa lolos, tetapi dia salah, saudara. Tapi justru Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya. Anda bisa baca itu dalam 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai 15. Dan puji Tuhan, saudara, kalau Anda baca dari semua story-nya, endingnya bagus sekali. Dan Daud bertobat, saudara. Bahkan Nabi Nathan dengan keras menegur Daud, dan akhirnya Daud sadar dan bertobat. Dari the story of King David, Anda bisa lihat bagaimana kalau kita sekalipun berkenan kepada Allah, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya jam doa mungkin yang banyak, mungkin kita baca Alkitab tiap hari, punya persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, hati-hati, karena Roh Kudus berkata, nak, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena every single day Anda dan saya harus buat keputusan. Anda dan saya harus mengambil sebuah keputusan untuk the whole day, sepanjang hari itu. So be careful, hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Learn from the story of David. Bagaimana dia orang yang berkenan, tapi suatu hari dia memutuskan, sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana. Semua pergi berperang, dia memutuskan untuk tidak ikut perang. Lalu di tengah-tengah ketidakikutan dia dalam perang, dia ada di soto dan tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan di mana Batseba sedang mandi. Lalu dari situ muncul, saudara, berkembang. Akhirnya dia mengingininya. Nafsunya akhirnya menginginkan supaya Batseba bisa tidur dengan dia. Dan akhirnya dia juga merancangkan melarikan diri, merancangkan sesuatu supaya suami Batseba pulang dan tidur dengan Batseba. Tapi akhirnya gagal karena suaminya begitu setia dan berkata, bagaimana mungkin dia tidur dengan istrinya sementara orang Israel sedang berperang dan sebagainya. Ini prajurit yang setia. Dan akhirnya gagal, dan akhirnya Daud memunculkan sebuah dosa yang lebih besar lagi, yaitu merencanakan kematian daripada suami Batseba. Orang yang setia dengan dia, mengabdi dengan dia, dan dia merencanakan pembunuhan. Saudara, kalau zaman sekarang ini udah masuk pasal pembunuhan berencana. Dia merencanakan semuanya dengan detail, saudara. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, Nabi Nathan diutus untuk menegur dia. Dan ini menunjukkan bahwa, saudara, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Dan saya juga percaya ayat yang berikutnya berkata bahwa banyak keputusan manusia, tapi akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Akhirnya di end of the day, Tuhan mengirim seorang nabi dan menegur Daud. Dan puji Tuhan, akhirnya Daud bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, saudara, dari kehidupan the story of David, kita belajar hati-hati, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Jangan kita berkata, wah, aku kuat, aku doa, aku sering puasa. Roh Kudus tetap mengingatkan, hati-hati, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita belajar dari story yang berikutnya, yaitu King Salomo. Saudara, Raja Daud, orang yang paling dekat sama Tuhan, deeply, orang yang punya deep relation, orang yang the man after my own heart, tetap bisa salah langkah. Yang kedua, Raja Salomo. Salomo adalah anak Daud yang kita kenal sebagai raja yang paling bijaksana. Tidak pernah mengambil keputusan yang salah.
Salomo selalu membuat keputusan yang tepat karena dia dipenuhi dengan spirit of wisdom. Sudah dikatakan di Alkitab tidak ada raja yang dalam hal kekayaan dan hikmat yang melebihi Salomo. Artinya saudara berkata mungkin, wah saya nggak mungkin lah jatuh, nggak mungkin salah langkah pastor. Saya ini orang berhikmat, diurapi Tuhan. Listen, Daud diurapi, Daud berkenan, Daud dekat sama Tuhan. Salomo orang yang paling berhikmat, tidak ada raja seperti Salomo sebelum dan sesudah dalam hal hikmat dan kekayaan. Salomo punya semuanya, dia punya kekayaan, dia punya harta, dia punya tahta. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dengar baik-baik saudara, dia bahkan punya wisdom. Dia punya kebijaksanaan. Saudara bisa lihat bagaimana Roh Kudus memberikan dia kebijaksanaan. Tuhan memberikan dia kebijaksanaan sehingga dia bisa memutuskan hal-hal yang sulit, saudara. Dimulai dari seorang bayi diperebutkan oleh kedua orang ibu yang mengaku daripada ibu dari anak ini. Dan Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa menyelesaikan semua masalah. Dan intinya adalah tidak ada orang yang paling berhikmat seperti Salomo di muka bumi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang berhikmat pun kalau nggak hati-hati bisa salah langkah dalam mengambil keputusan. Kita bisa melihat bahwa Salomo sudah diperingati dan ternyata Salomo tetap salah langkah dalam mengambil keputusan. Apa itu? Salomo menikah dengan banyak wanita dan salah satunya adalah mereka salah, dan begitu banyak di antara mereka adalah wanita yang tidak mengenal Tuhan. Keputusan tersebut akhirnya salah dan menyeretnya. Bahkan dia menikahi putri Mesir. Dan saudara sudah diperingati, jangan menikah dengan orang di luar itu, tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Karena mereka akan mencondongkan hatimu untuk kepada menyembah Allah mereka dan sebagainya. Salomo tahu itu, dia berhikmat, dia ngerti tentang itu. Tapi tetap dia salah langkah dalam mengambil keputusan. Jadi hari ini dimanapun Anda berada, hati-hati jangan berkata aku dekat sama Tuhan, aku punya hubungan yang dekat. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa salah langkah dalam mengambil keputusan. Jangan berkata bahwa kamu orang berhikmat. Salomo berhikmat, dan dia tetap salah langkah dalam mengambil keputusan. Salomo yang diberkati dengan kebijaksanaan pun justru tidak menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih pasangan. Namun akhirnya Salomo juga menyadari kesalahannya dan dia bertobat, saudara. Dia menulis dalam kitab Pengkhotbah dan dia berkata bahwa semuanya sia-sia dan semua sia-sia. Ujung-ujungnya dia berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya percaya tulisan itu menyimpulkan bahwa di end daripada kehidupan Salomo, dia menyadari bahwa harta, tata, wanita bukan segala-galanya. Dan dia menulis dan dia berkata, akhirnya takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. So sekali lagi, just remind you dimanapun Anda berada yang mengikuti program Amin pagi hari ini, jangan berkata kamu kuat dekat dengan Tuhan, kamu bisa salah langkah dalam mengambil keputusan. Jangan berkata bahwa kamu orang yang paling berhikmat. Salomo berhikmat bisa salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, learn from the story of Yunus. Yunus juga pernah salah dalam mengambil keputusan. Ketika Tuhan memintanya pergi ke Niniwe, menobatkan orang-orang di sana. Ia dengan pemikirannya, pemandangannya, pandangannya sendiri, dan dia melarikan diri ke Tarsis, saudara. Dalam Yunus pasal yang pertama, apa yang terjadi? Dia lari dari panggilan itu. Dia harusnya mengambil sebuah keputusan untuk taat dan pergi ke Niniwe dan berkhotbah di situ dan membuat semua orang berbalik kepada Tuhan. Tapi dia mengambil keputusan yang salah, bukan cuma dia menolak, tapi dia justru lari ke Tarsis, saudara. Dalam kehidupan kita juga mungkin seorang nabi Tuhan. Kita seorang yang bisa mendengar Tuhan. Kita seorang nabi melayani Tuhan dan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Sering memberikan tuntunan. Tapi di end of the day kita nggak taat, kita nggak nurut. Malah di tengah-tengah Roh Kudus berbicara dan kita merasa nggak make sense, nggak masuk akal. Lalu Anda justru salah langkah dalam mengambil keputusan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Dia mendengar Roh Kudus berbicara dengan jelas, Tuhan bicara dalam kehidupannya. Tapi dia salah dalam mengambil langkah keputusan. Dan dia justru tidak pergi ke Niniwe, bahkan semakin menjauhi Niniwe. But thanks God, saudara, ayat ini benar-benar terjadi. Banyak rancangan manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kalau Anda baca di ayat 17, namun setelah Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Dan akhirnya saudara, di saat berada dalam perut ikan, dia berdoa menyesali perbuatannya.
Akhirnya setelah 3 hari saudara, sampai ke Niniwe, dia memberitakan kabar baik dan orang di Niniwe pun bertobat semuanya. Saudara perhatikan baik-baik, ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya sudah bisa dengar suara Tuhan. So, saya nggak mungkin salah karena saya selalu dengar Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara secara audible dalam hidup saya. Listen, Yunus jelas-jelas Tuhan bicara, pergi ke Niniwe dan khotbah di situ, bawa mereka semua berbalik kepada Tuhan. Tapi Yunus menganggap bahwa nggak mungkin orang Niniwe bertobat. Dan akhirnya dia salah langkah dalam mengambil keputusan. Bukan cuma dia tidak pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Allah, tapi justru dia menuju ke Tarsis, makin jauh daripada panggilan tersebut. Jadi siapapun Anda, mungkin Anda seperti Raja Daud punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Mungkin Anda adalah orang seperti Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa, kebijaksanaan, wisdom, understanding. Mungkin Anda adalah orang yang ngeroh sekali, bisa dengar Tuhan berbicara. Tetap pagi hari ini melalui program Amin, I just remind you, hati-hati dalam mengambil keputusan. Roh Kudus berbicara keras sekali, tegas sekali. Nah, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Artinya Roh Kudus berbicara kepada saya melalui the story of King David, Salomo, Yunus. Roh Kudus mengajar kepada saya, sekalipun mungkin kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita berhikmat, sekalipun kita memiliki hubungan, bahkan kita bisa dengar suara Tuhan, kita tetap harus hati-hati. Jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan sebelum saya tutup, lalu what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Yang pertama ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama makanya hati-hati dalam mengambil keputusan, saudara. Be careful, hati-hati. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 22, Anda bisa melihat bahwa dalam zaman Daud terjadi kelaparan, saudara. Terjadi kelaparan selama 3 tahun, saudara, kurang lebih, saudara. 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Daud, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Selama manusia hidup, manusia tidak akan lepas dari pengambilan keputusan. Makanya saudara, setiap hari Anda dan saya harus mengambil keputusan. Dan pastikan keputusan itu adalah keputusan yang tepat, saudara. Setiap keputusan akan membawa dampak, risiko, konsekuensi seperti yang saya katakan bagi kehidupan kita. Keputusan yang tepat akan membawa kebaikan, tapi sebaliknya keputusan yang tidak tepat atau salah tidak hanya mencelakakan diri Anda, tapi mencelakakan juga orang lain, saudara. Imagine, saudara, kelaparan yang berkepanjangan terjadi di Israel. Ternyata penyebab kelaparan itu adalah hutang darah keluarga Saul terhadap Gibeon, saudara. Saul telah melanggar perjanjian yang sudah diikat orang Israel ketika dipimpin oleh Joshua. Joshua berjanji bahwa tidak akan membasmi mereka. Anda bisa baca dalam Yosua pasal yang pasal yang ke-9 ayat 3 sampai 15. Sebaliknya, saudara, ini yang terjadi, saudara. Saul mengambil keputusan yang salah. Dia salah melangkah dalam mengambil keputusan. Karena justru Saul berikhtiar membasmi mereka. Sehingga terjadi hutang darah dan keluarga Saul harus membayar hutang darah tersebut, saudara. Ternyata keputusan Saul menyebabkan keluarganya harus membayar dengan sangat mahal. Orang Gibeon meminta 7 dari keturunan Saul sebagai ganti orang-orang Gibeon yang telah dibunuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malapetaka yang menimpa Israel berhenti setelah hutang darah dibayar. Pastor Robert, dari mana Anda tahu bahwa ada hutang darah? 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 22 jelas sekali berkata. Di ayat 1 saudara mungkin baca dan dikatakan lalu Daud pergi menanyakan Tuhan. Karena zaman itu terjadi kelaparan. Lalu Daud tanya Tuhan, minta petunjuk. Tuhan berfirman jelas sekali, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kenapa kok orang Gibeon dibunuh lalu dia hutang darah, melanggar? Karena zaman Joshua, kalau saudara masih ingat, Joshua berjanji tidak akan membasmi orang Gibeon. Sebaliknya, Saul mengambil sebuah keputusan yang salah. Dia berikhtiar membasmi semua orang Gibeon, saudara.
Sampai akhirnya orang Gibeon menuntut 7 orang dari keturunan Saul sebagai ganti orang Gibeon, saudara. Jadi keputusannya bukan cuma buat mereka, tapi berdampak buat next generation dan orang lain, saudara. Itu sebabnya poin yang pertama, hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena keputusan apa yang Anda ambil akan mempengaruhi hidupmu dan akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, saudara, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seringkali orang rasanya kok, yang penting cepat buat keputusan. Akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah. Sekali lagi Roh Kudus berbicara pagi ini dengan tegas sekali dan clear sekali. Nah, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Dan saya menceritakan ini karena saya juga ngalami. Kita nggak boleh mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Karena keputusan yang tergesa-gesa seringkali adalah keputusan yang ceroboh, salah, kelalaian begitu banyak dan sebagainya. Nah, saudara, Amsal 21 ayat 5 juga menjelaskan, mengajarkan kita. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi orang yang tergesa-gesa, dengar baik-baik, hanya akan mengalami kekurangan, saudara. Ada begitu banyak orang begitu tergesa-gesa ngambil keputusan, akhirnya mengalami kekurangan, mengalami kerugian, mengalami banyak hal yang gak enak dalam hidupnya. So, kalau mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Yang berikutnya, Amsal 19 ayat 2. Dikatakan tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, saudara. Sedangkan Roh Kudus bicara pagi hari ini, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Dan Alkitab mengajarkan kita, Amsal 19 ayat 22, Amsal 11 ayat 2, maksud saya, saudara, bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, saudara. So, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, supaya kita nggak salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah jangan sampai salah dalam mengambil keputusan, saudara. Saudara, kita harus benar-benar jangan salah dalam mengambil keputusan. Mazmur 27 ayat yang ke-11 berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Pemazmur menulis bahwa dia berkata, tunjukkan jalan. Karena dia nggak mau salah mengambil keputusan, saudara. Dalam persimpangan, dalam perjalanan, dalam the journey of life, dalam hidup kita, kita harus benar-benar berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku jalanmu. Tuntun aku di jalan yang benar. Saudara, hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranku. Kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam kehidupan kita pun, kita harus hati-hati. Jangan salah ambil keputusan. Memang semua halal, tapi belum tentu semua berguna. Ada begitu banyak orang hari-hari ini saya berbicara, dan beberapa anak rohani saya dia berkata, banyak proyek, tapi nggak semua proyek kita ambil. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, mereka nggak mau ambil. Itu benar, saudara. Jangan salah mengambil keputusan, saudara. Karena kita tadi sudah belajar, kalau salah mengambil keputusan mengerikan. Jangan berkata, aku dekat seperti Raja Daud, dekat sama Tuhan. Aku orang berhikmat seperti Salomo. Aku nabi yang peka seperti Yunus. Semuanya bisa salah mengambil keputusan. So, jangan salah ambil keputusan. Hati-hati, jangan salah, jangan tergesa-gesa. Karena itu kita harus terus berdoa, Tuhan tunjukkan jalan. Memang semua halal, semua oke, tapi belum tentu semua berguna buat diri kita. So, jangan cepat ambil keputusan tergesa-gesa, hati-hati, dan jangan salah ambil keputusan. Yang keempat, lalu terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Yang terakhir adalah ambil keputusan untuk melangkah berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, ini yang paling penting, saudara. Kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan dia akan menuntun kita dalam segala kebenaran, termasuk ke jalan yang benar. Yohanes 16 ayat 12-13 berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya percaya salah satu dalam ayat ini maksudnya, Roh Kudus akan mengajarkan kita jalan yang benar.
karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Jesus say, I'm the way, the truth, and the life. Dan saya percaya ketika Anda mencari jalan, harus jalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun. Karena dia adalah jalan dan dia pasti akan buka jalan. Dia akan tunjukkan jalan kebenaran. Jalan yang benar supaya Anda nggak salah jalan. Jalan yang benar supaya Anda nggak salah dalam langkah. Dan dia adalah kehidupan ketika Anda ikuti jalan yang dia tuntun. Jalan kebenaran. Jalan kepada jalan tracknya Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus, saya percaya hidupmu akan membawa kehidupan buat dirimu dan buat orang lain. So sekali lagi dalam semuanya conclusion saya, ambil keputusan melangkah berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. We must depend on the Holy Spirit. Ingat, anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Kristus. Kita harus terus tinggal dalam Kristus, bergantung dengan Roh Kudus, dan bergantung dan ikuti tuntunan arahan daripada Roh Kudus, termasuk dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Dan saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, hari ini jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan salah ambil keputusan, dan setiap kali Anda mau melangkah untuk mengambil keputusan, minta Roh Kudus yang tuntun. Karena saya percaya roh kebenaran akan datang dalam hidup saudara, menuntun kehidupan saudara, akan menuntun Anda ke jalan yang benar. Seperti pemazmur berkata, tunjukkan kepadaku jalan yang benar, apa yang harus aku lakukan. Dan saya percaya ketika hidup kita bergantung dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga semua langkah yang kita ambil untuk mengambil sebuah keputusan apapun dalam hidup kita, for our ministry, for our life, for our church, for our business, semuanya dengan dasar daripada Roh Kudus yang menuntun. Saya percaya tidak akan salah. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan saya percaya dia akan menuntun kita ke tempat tinggi, di mana namanya adalah kemenangan, blessing, breakthrough, and glory. In Jesus' name, let's we pray. Bapak, terima kasih untuk malam ini, untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana pagi hari ini Roh Kudus, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Engkau mengajar kami bagaimana Engkau sendiri berkata, nak, jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Dan hamba berdoa pagi hari ini kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar pagi hari ini Roh Kudus tuntun mereka. Bicara kepada mereka, tunjukkan jalan-Mu kepada kami semua. Supaya kami tidak jalan, tidak mengambil salah langkah, mengambil keputusan. Tapi berdasarkan tuntunan Roh Kudus kami melangkah. Dan kami berjalan bersama Engkau. Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Kami gak bisa berkata kami seperti Daud, punya hubungan yang dekat, yang intim. Kami gak bisa berkata seperti Salomo, full of wisdom. Kami gak bisa seperti Yunus berkata bahwa dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi tetap Tuhan, kami mau depend on you, Holy Spirit. Kami mau bergantung dengan Engkau, jangan pernah tinggalkan kami. Terus berbicara dan tuntun setiap kami. Supaya kami tetap ada di jalan-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak salah dalam melangkah mengambil keputusan. Tapi semua keputusan yang kami ambil dalam hidup kami, for our life, for our family, for our ministry, business, and church, semuanya berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Bless all your people dimanapun mereka berada. This morning, I release blessing, breakthrough, and glory upon their life. In Jesus' name, be blessed. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi, I just remind you, jangan tergesa-gesa, hati-hati, jangan salah dalam mengambil keputusan, dan semua keputusan yang Anda ambil, semua berdasarkan tuntunan Roh Kudus. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you, bye.